Halo guys, di kesempatan ini saya mau coba menjelaskan bagaimana sebenarnya respon kita terhadap berita yang keras, seolah-olah keras terhadap kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah gini, kita harus melihat ini. Kalau sebuah berita itu benar, memang itu untuk kebaikan kita. Kadang sebuah berita itu perlu keras untuk kita. Karena kalau tidak keras, ya kita kadang sulit untuk berubah dalam hal ini. Nah, saya juga pernah melihat, misalnya saya membaca tentang artikel kesehatan gitu. Dikatakan kalau artikel kesehatan, oh ini akibatnya gini, seperti ini gitu. Membuat saya, aduh kok rasanya nggak enak ya. Justru karena tidak enak itulah harusnya menimbulkan semangat untuk tidak melakukan apa yang sudah tertulis. Paham ya? Jadi, tapi banyak orang ketika dia melihat tidak enak, dia malah tidak mau menganggap itu penting. Akhirnya dibuang. Akhirnya melewatkan kesempatan untuk sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya gitu. Nah, makanya kita harus mulai melihat bahwa sebuah peringatan yang keras, asal itu baik buat kita, itu adalah sebuah cara untuk kita mencegah agar ke depan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Itu harus menjadi prinsip dalam kita membaca sesuatu gitu. Kecuali kalau memang berita itu sudah tidak penting, sudah tidak ada relevansi dengan kita, udah keras ya kalau saya buang gitu. Ngapain? Nggak ada relevansi dengan apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Nah, hal yang paling penting yang harus kita concern dengan berita itu adalah pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Kadang di dalam artikel kesehatan itu kadang ada suatu peringatan-peringatan yang keras. Nah, itu harus menjadi sebuah keyakinan kita, itu penting untuk kita jaga, untuk kita lakukan agar besok tidak terjadi masalah ke depan. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah keuangan. Bagaimana mengolah keuangan, apa yang terjadi kalau kita tidak mengolah keuangan di kemudian hari. Kadang di dalam berita tentang keuangan itu kadang ada sesuatu yang menakutkan. Contoh, waktu berita tentang resesi ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Kadang kita mendengar resesi ekonomi kan takut. Tapi yang harus kita lakukan bukan menjadi takut, tapi kita mulai menata keuangan kita agar siap untuk menghadapi resesi ekonomi gitu. Terus kita juga siap untuk bagaimana cara untuk mencari penghasilan yang lain. Jadi hal-hal yang penting itu adalah yang berkaitan dengan kesehatan dan keuangan menurut saya. Karena apa? Karena itu yang berdampak langsung. Sebenarnya di dalam hidup kita itu yang berdampak langsung gitu. Makanya kadang berita-berita tentang kesehatan keuangan itu kadang keras. Tapi keras itu baik untuk kita mulai mengambil tindakan agar kita terselamatkan di kemudian hari. Jadi jangan ditolak. Oke? Itu yang juga saya lakukan. Saya berharap video ini bisa membantu kalian. Mau dukung saya dengan klik subscribe, like, share, komen, dan bunyikan belnya.